Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di acara Pojok Bicara bersama saya Nia Firdayanti. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah menulis sebagai hobi. Nah, banyak orang yang memiliki hobi sebagai menulis. Nah, bagaimana sih menulis itu? Sangat menarik. Apakah kita menulis itu hanya untuk mengisi waktu luang atau ada yang lebih dalam lagi? Jadi, daripada kalian penasaran, tonton acara ini dari awal hingga akhir ya. Langsung saja. Di sini saya sudah bersama narasumber yang cantik. Halo. Nah, kepada Kakak Nia Maulida, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Maulida dan di sini saya adalah salah satu penulis dari Pencerpen 5 Sekawan. Salam kenal ya. Ya, salam Mbak. kenal. Nah, bagaimana nih Kak kabar? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, baik. Alhamdulillah sehat ya Mbak. Ya, sehat. Kebetulan nama kita sama nih, saya juga Nia. Iya, sama ya. Saya Nia, Anda juga Nia. Iya. Bisa kita masuk saja langsung ke pertanyaannya Kak? Bisa. Oke, jadi apa sih yang membuat Kak Nia sangat membuat Kak Nia itu jatuh cinta dengan menulis? Awal-awal itu saya mulai mencoba pas MTS. Nah, pas MTS tuh saya mulai merasa kayak melanda kebosanan gitu kan. Menggambar bosan, tapi kalau menggambar aja itu kayak apa gitu loh. Terus kan ditambah kayak apa coba bikin cerita aja ya, cerita ditambah gambar. Terus akhirnya saya mulai menulis. Nah, dari sana saya mulai jatuh cinta dengan menulis. Saya akhirnya menulis akhirnya dan suka dengan menulis itu. Terus saya juga karena semakin lama menulis saya mulai mengikuti lomba dan lain sebagainya. Itu akhirnya meningkatkan kecintaan saya terhadap menulis begitu. Oh, baik, seperti itu ya Mbak. Jadi cara kamu memulai hobi menulis itu seperti apa? Awal mulanya itu karena sebuah keistimewaan saya iseng menulis saja sebenarnya untuk sisi lain dari komik yang saya bikin. Karena dulu saya hobi bikin komik, Mbak. Nah, komik itu kan saya gambar, terus saya bikin ceritanya juga. Nah, terus saya mulai menulis, saya coba deh menulis, kok seru gitu loh. Terus saya coba menulis lagi, hingga akhirnya saya mulai jatuh cinta dengan menulis. Itu mulai dari MTS hingga sekarang saya masih melanjutkan menulis. Terus saya juga awal mulanya itu karena keisengan kan sebenarnya. Jadi awal mula keisengan itu yang membuat saya akhirnya suka menulis dan akhirnya memulai saya sebagai penulis gitu. Saya sebagai penulis. Oh, kan banyak orang yang malas menulis nih. Jadi bagaimana kakak mengatasi rasa malas itu untuk membuat tulisan? Saya menargetkan ini sih Kak, kan satu hari itu menulis sekitar 1000 kata. Jadi setiap hari 1000 kata ditulis. Jadi 1000 kata satu hari, 1000 kata satu hari, 1000 kata satu hari. Itu akhirnya membuat kita tuh kayak nggak merasa malas lagi gitu loh. Kayak kita akhirnya, aku mulai berminat dengan menulis, aku mulai suka dengan menulis. Jadi kita keterusan menulis itu. Nah, untuk itu, jadi untuk menghilangkan rasa malas itu bisa dengan seperti itu. Kalau misalnya kita menghilangkan distraksinya, itu bisa caranya sederhana saja. Kalau kita cari refreshing dulu sebenarnya, cari ide dan lain sebagainya, itu kita bisa lihat sekitar dan lain sebagainya juga. Mau untuk lihat yang lainnya, mungkin melihat di sekitar kita untuk jadikan ide menulis, atau mungkin kita bisa menulis hal sederhana dulu seperti apa rasa kita hari ini dan lain sebagainya. Hal sederhana itu yang membuat rasa malas ini hilang, Kak. Gitu. Oh, sangat berguna sekali ya tips bagi orang-orang yang malas menulis nih Kak. Ya.
Jadi bagaimana sih menulis itu mempengaruhi kehidupan kakak sehari-hari? Sebenarnya mengaruhi kehidupan tuh lumayan cukup mempengaruhi sih Kak, karena kan saya menjadi lebih produktif gitu. Hingga akhirnya kayak misalnya karena saya lebih produktif, saya tidak malas lagi begitu loh kan. Saya akhirnya lebih suka menulis dan saya lebih produktif gitu. Dan apa ya? Karena kebiasaan tadi itu, akhirnya saya memiliki kebiasaan-kebiasaan baru lagi karena keseringan menulis. Saya akhirnya lebih suka menulis dan lebih produktif aja gitu loh. Terus juga karena lebih produktif ini apa ya, saya menjadi lebih cekatan, lebih rajin juga kan mengerjakan hal lainnya dan bersemangat. Karena menulis inilah yang membuat saya bersemangat. Saya meluapkan apa yang saya rasakan begitu dalam tulisan, hingga akhirnya rasa yang saya lakukan itu membuat saya itu menjadi lega gitu Kak. Jadi kakak bisa memberikan tips untuk meningkatkan kemampuan menulis, Kak? Tipsnya itu cuma satu, sama seperti yang saya sebutkan tadi, itu rajin menulis. Jadi kalian itu harus menulis, terus menulis, mulai bisa menulis sudah dari awal yang apa yang kalian suka dulu. Misalnya saja menulis hobi kalian apa, kalian jelaskan, jabarkan, terus apa kan itu. Kalian tulis apa yang kalian sukai terlebih dahulu. Misalnya kalian menulis cerpen atau menulis cerita, mungkin kalian bisa mulai dari sana dulu. Mungkin bisa mulai dari yang dari yang mudah dulu, dari yang ringan. Iya Kak, dari yang ringan dulu. Nanti bisa jadi hobi, nanti bisa jadi keterusan. Iya, dimulai dari menulis. Sama menulis itu mulai dari hal yang ringan dulu, hal apa yang kita sukai dan lain sebagainya begitu Kak. Baik, jadi apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada melalui tulisan kakak tuh, apa yang ingin kakak sampaikan? Pesan yang saya sampaikan itu rupanya cukup banyak ya, terlebih melalui perjuangan, semangat hidup, pantang menyerah dan sebagainya. Jadi kita tuh harus bersemangat dalam hidup ini dan pantang menyerah dalam menjalani hidup. Itu pesan yang saya sampaikan dalam tulisan-tulisan saya. Jadi saya memberikan motivasi gitu, kayak kita harus bersemangat dalam hidup ini, kita harus jangan pantang menyerah dalam hidup ini. Terus kayak semua hal motivasi saya percurahkan dalam tulisan, hingga akhirnya saya membuat sebuah tulisan yang mungkin semoga saja menginspirasi ya bagi yang lainnya gitu kan. Terus juga tulisan ini saya curahkan juga isi hati saya kan, terus hingga itu semoga bisa menjadi motivasi gitu bagi yang lainnya juga. Itu saja Kak. Apakah ada lagi yang ingin kakak sampaikan? Teruntuk teman-teman, terima kasih Kak. Teruntuk teman-teman yang ingin mulai belajar menulis ataupun sebagainya, kalian bisa memulai dari hal yang kalian sukai dulu. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk menulis. Karena misalnya kalian malas nih menulis, kayak menulis itu apa sih, sepele doang. Sebenarnya menulis itu kayak bukan sekedar menulis buku pelajaran, menyalin dari buku pelajaran dan lain sebagainya. Kita juga bisa menulis hal yang kita sukai. Misalnya saja seperti menulis novel. Mungkin mulai awal itu tidak terlalu bagus, mungkin menurut kalian biasa saja ini. Tapi kalau lama-kelamaan kalian akan semakin pandai dalam menulis. Dalam keseringan menulis, kalian akhirnya lebih pandai dalam menulis, dalam bagian menulis. Terus, dan keseringan menulis itu juga membuat kalian itu mengasah kemampuan menulis kalian. Jadi semakin lama kalian menulis, semakin banyak kata per kata yang kalian tulis, itu akan membuat kemampuan kalian itu semakin meningkat gitu. Apakah ada lagi Kak? Itu saja Kak. Jadi teman-teman, itulah banyak sekali ya kita mendapatkan ilmu tentang menulis dari Kak Nia Maulida. Terima kasih Kak Nia Maulida. Terima kasih. Pelajaran yang sangat berharga untuk seseorang yang ingin lebih baik lagi dalam menulis sesuatu. Nah, jadi demikianlah berakhir sudah acara kita pada hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya, Pojok Bicara bersama saya Nia Firdayanti,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.